Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran alat ukur. Insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan belajar tentang alat ukur osiloskop. Rekan-rekan sekalian, osiloskop adalah alat ukur elektronik yang memiliki fungsi diantaranya adalah untuk mengukur tegangan AC, yaitu berupa tegangan puncak, tegangan puncak ke puncak, tegangan sesaat maupun tegangan DC. Hal ini berbeda ketika kita mengukur tegangan AC dengan menggunakan avometer. Avometer hanya mampu mengukur tegangan AC berupa tegangan RMS. Pada osiloskop mampu mengukur tegangan AC. Apa yang diukur yaitu tegangan puncaknya atau tegangan puncak ke puncak, dan juga mampu mengukur tegangan sesaat, yaitu tegangan pada sudut tertentu. Ini adalah fungsi yang pertama dari osiloskop, di mana osiloskop ini adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, yaitu tegangan AC maupun tegangan DC. Kemudian yang kedua, fungsi dari osiloskop yaitu untuk mengukur periode dan frekuensi suatu sinyal, baik itu sinyal AC maupun sinyal DC. Di antara contoh sinyal DC yang memiliki frekuensi yaitu berupa clock dan juga PWM atau pulse width modulation, di mana kita bisa mengukur periode dan frekuensinya. Kemudian fungsi yang ketiga, osiloskop dapat digunakan untuk melihat bentuk suatu gelombang. Apakah gelombang yang ditampilkan atau sinyal yang ditampilkan berupa sinyal sinus, sinyal kotak, sinyal segitiga, atau sinyal tak beraturan. Ini adalah fungsi yang ketiga dari osiloskop, yaitu osiloskop ini dapat digunakan untuk melihat bentuk dari sinyal atau gelombang. Kemudian fungsi yang keempat, osiloskop dapat digunakan untuk mengukur berapa besar penguatan suatu sinyal, yaitu dengan cara membandingkan sinyal input dengan sinyal outputnya. Setidaknya pada osiloskop itu terdapat dua buah channel, yang mana dari dua buah channel itu kita mampu membandingkan secara langsung besar sinyal, yaitu sinyal input dan outputnya, sehingga kita mampu mengetahui berapa besar penguatan sinyal tersebut. Ini adalah fungsi yang keempat dari osiloskop, yaitu osiloskop ini dapat mengukur berapa besar penguatan sebuah sinyal. Kemudian fungsi yang kelima, yaitu dengan menggunakan osiloskop kita mampu mengukur amplitudo atau frekuensi sinyal modulasi. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa osiloskop ini mampu mengukur frekuensi suatu PWM, ya tidak hanya frekuensinya saja, tetapi juga amplitudo dari sinyal modulasi itu bisa kita ukur dengan menggunakan osiloskop. Kemudian fungsi yang keenam, yaitu dengan osiloskop kita bisa mengetahui ada atau tidaknya distorsi pada suatu sinyal. Ya, dengan osiloskop ini kita mampu mengetahui apakah sinyal yang kita ukur, sinyal aslinya ini ada distorsinya, ada kecacatan pada sinyal tersebut. Ini adalah beberapa fungsi dari osiloskop, yaitu diantaranya adalah untuk mengukur tegangan, baik itu AC atau DC, digunakan untuk mengukur periode dan frekuensi suatu sinyal, melihat bentuk gelombang suatu sinyal, mengukur besar penguatan suatu sinyal, mengukur amplitudo atau frekuensi sinyal modulasi, mengetahui distorsi suatu sinyal, dan lain-lain. Mudah-mudahan beberapa fungsi ini bisa memberikan pemahaman kita tentang apa itu osiloskop. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari osiloskop. Pada pertemuan kali ini kita khususkan terlebih dahulu pada osiloskop analog. Rekan-rekan sekalian, bagian-bagian dari analog osiloskop secara garis besar terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah bagian display atau tampilan. Bagian display ini terdiri dari display atau grid, kemudian ada intensitas, kalibrasi, fokus,
trace rotation, power, dan power indikator. Ini adalah bagian yang pertama dari osiloskop, yaitu tampilan atau display. Kemudian yang kedua yaitu bagian horizontal yang terdiri dari temper diff, kemudian ada position, ada SWP var, kemudian ada 10 kali magnitude. Ini adalah bagian dari horizontal osiloskop. Kemudian yang ketiga yaitu bagian vertikal, di mana bagian vertikal ini terdiri dari dua buah channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Masing-masing channel 1 dan channel 2 ini terdapat yaitu volt per diff, kemudian ada position, yaitu position vertikal, baik itu channel 1 maupun channel 2. Kemudian ada selektor, yaitu untuk selektor AC, ground atau DC, baik itu di channel 1 maupun channel 2. Dan juga ada mode yang digunakan untuk memilih channel 1, channel 2, dual atau add. Ini adalah bagian dari vertikal osiloskop. Kemudian yang keempat yaitu bagian trigger. Bagian trigger ini terdiri dari mode, kemudian ada source, ada level, ada slope, dan ada channel trigger in. Ini adalah bagian dari trigger pada osiloskop. Rekan-rekan sekalian, ini adalah 4 bagian utama dari osiloskop yang insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu bagian dari display yang terdiri dari power on atau off. Power on atau off ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan sekalian. Yang namanya power itu digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suatu piranti atau alat. Pada osiloskop ini terdapat power on off yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Kemudian ada power indikator, ini untuk mengindikasikan apakah osiloskop dalam keadaan on atau off. Jika lampu indikator ini menyala berarti osiloskop dalam kondisi on. Jika lampu ini mati maka osiloskop dalam keadaan mati. Ini adalah sebagai indikator saja apakah osiloskop ini dalam keadaan on atau off. Kemudian bagian yang ketiga yaitu trace atau garis yang digunakan untuk menampilkan atau garis tampilan dari sebuah sinyal. Sinyal akan ditampilkan berupa garis yang disebut dengan trace. Kemudian yang keempat adalah intent atau intensity yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan dari trace atau garis tampilan sinyal. Kecerahan ini dapat kita atur dengan cara yaitu memutar ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian yang kelima adalah focus. Fokus ini digunakan untuk mengatur ketajaman dari garis atau trace atau ketebalan dari garis atau trace. Semakin tipis maka sinyal yang akan kita dapatkan pembacaannya akan semakin akurat. Kemudian bagian dari display yang keenam yaitu trace rotation ini digunakan untuk mengatur kemiringan dari garis pada posisi horizontal. Sebagai contoh di sini kita lihat, kita amati bahwa garis yang ada ini ada kemiringan beberapa derajat. Ini bisa kita atur kemiringan dari garis atau trace pada osiloskop. Kemudian yang ketujuh yaitu display. Display yang berfungsi untuk menampilkan ya sinyal pada osiloskop. Display ini terdiri dari beberapa diff. Untuk horizontal ini terdiri dari 10 diff atau 10 kotak. Ini kita bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arah horizontal ini terdiri dari 10 diff atau kotak. Kemudian arah vertikalnya ini terdiri dari 8 kotak. Ini adalah display yang digunakan untuk menampilkan sinyal hasil pembacaan dari sinyal input. Untuk diff arah horizontal ini digunakan untuk menampilkan periode atau frekuensi suatu sinyal. Jadi diff horizontal ini berhubungan dengan periode dan frekuensi.
Tidak ada kaitannya dip horizontal ini dengan amplitudo atau tegangan. Kemudian untuk dip vertikalnya ini digunakan untuk menampilkan amplitudo suatu sinyal atau tegangan suatu sinyal, baik itu tegangan puncak maupun tegangan puncak ke puncak. Ini adalah pembagian dari div pada display, yaitu div horizontal berjumlah 10 kotak, vertikal yaitu 8 kotak. Div horizontal ini digunakan untuk menampilkan periode atau frekuensi suatu sinyal. Div vertikal ini digunakan untuk menampilkan amplitudo atau tegangan suatu sinyal. Berikutnya, bagian display yang lainnya adalah kalibrasi atau kal, digunakan untuk kalibrasi osiloskop. Ya, sebelum kita menggunakan osiloskop, agar hasil pembacaannya ini akurat, maka osiloskop perlu dikalibrasi, yaitu dengan cara menghubungkan probe dengan poin kalibrasi. Rekan-rekan sekalian, perlu dicatat pada kalibrasi, untuk kalibrasi ini harus menghasilkan nilai sesuai dengan spesifikasi dari osiloskop. Masing-masing osiloskop biasanya memiliki spesifikasi kalibrasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan untuk kalibrasi frekuensi yaitu sebesar 1 kHz dan tegangan puncak ke puncak adalah 0,5 volt. Ada beberapa osiloskop yang memiliki spesifikasi berbeda dengan frekuensi 1 kHz dan tegangan puncak ke puncak misalkan 2 volt. Tentunya ini akan sangat penting, perlu kita ketahui agar kita tidak salah dalam melakukan kalibrasi pada masing-masing osiloskop. Demikian rekan-rekan sekalian, bagian utama yang pertama yaitu bagian dari display. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari horizontal pada osiloskop. Bagian-bagian horizontal osiloskop ini terdiri dari temper div. Temper div ini berfungsi untuk mengatur nilai waktu atau time setiap div dari sinyal yang ditampilkan pada display. Temper div ini terdiri dari 3 level, setidaknya terdiri dari 3 level, yaitu adalah second, millisecond, dan microsecond. Mungkin ada beberapa osiloskop memiliki level yang berbeda. Hal ini sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing osiloskop. Yang kedua yaitu position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi sinyal atau menggeser posisi sinyal arah horizontal dari display atau monitor yang ada pada osiloskop. Jadi ketika kita menginginkan untuk menggeser sinyal pada osiloskop arah horizontal, ini bisa kita lakukan dengan cara mengatur position pada horizontal. Kemudian yang berikutnya adalah SWP VAR. SWP VAR ini digunakan untuk mengatur lebar dari sinyal atau digunakan untuk melakukan kalibrasi frekuensi. Kemudian yang keempat adalah 10 kali Mach, digunakan untuk menguatkan pembacaan frekuensi atau periode sebesar 10 kali. Ini adalah bagian-bagian dari horizontal, di mana bagian-bagian horizontal ini terdiri dari 4 bagian, yaitu temper div yang digunakan untuk mengatur time atau waktu setiap div. Kemudian position digunakan untuk menggeser sinyal arah horizontal. Kemudian SWP VAR digunakan untuk mengatur lebar dari sinyal atau digunakan untuk melakukan kalibrasi. Kemudian 10 kali Mach digunakan untuk menguatkan pembacaan frekuensi atau periode sebesar 10 kali. Berikutnya kita masuk ke bagian-bagian dari vertikal. Bagian-bagian dari vertikal ini terdiri dari channel 1 dan channel 2. Channel 1 dan channel 2 ini merupakan saluran input dari sinyal yang akan kita ukur. Jadi ketika kita mengukur sebuah sinyal, kita bisa menggunakan atau memilih apakah kita menggunakan channel 1 atau channel 2. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu volt per div, baik itu di channel 1 maupun channel 2.
Volt per div ini digunakan untuk mengatur nilai tegangan per divnya atau per kotaknya pada tampilan displaynya. Terdiri dari dua level, yaitu volt dan milivolt. Kemudian yang ketiga adalah position, baik itu di channel 1 maupun channel 2. Position ini berfungsi untuk mengatur atau menggeser posisi arah vertikal. Berbeda dengan arah horizontal, position horizontal digunakan untuk mengatur atau menggeser sinyal arah horizontal. Sedangkan position pada vertikal ini digunakan untuk menggeser sinyal arah vertikal. Kemudian bagian yang keempat yaitu selektor, baik di channel 1 maupun channel 2, yaitu selektor AC, ground, dan DC. Fungsi dari selektor AC, ketika kita menempatkan selektor ini pada posisi AC, maka channel 1 ini digunakan untuk mengukur sinyal AC. Jadi ketika kita mengukur sinyal AC, maka selektor ini harus berada di posisi AC. Kemudian yang kedua yaitu posisi DC, digunakan untuk mengukur sinyal DC, menampilkan sinyal pembacaan DC. Kemudian yang ketiga yaitu ground. Ground ini digunakan sebagai acuan ketika kita melakukan pengukuran tegangan DC. Ketika kita memilih selektor pada ground, pada hakikatnya ini kita menghubungkan ground ke internal osiloskop, atau channel 1, probe channel 1 atau channel 2 ini kita putus dari sinyal inputnya. Sinyal input tidak dihubungkan pada osiloskop, sehingga pembacaannya pada sinyal itu tidak terbaca pada osiloskop, melainkan yang terbaca adalah ground pada internal osiloskop. Bagian yang berikutnya yaitu mode. Mode ini terdiri dari channel 1, channel 2, dual, dan add. Apa fungsi dari channel 1, channel 2, dual, dan add? Ketika kita memilih mode channel 1, berarti osiloskop ini kita gunakan hanya untuk mengukur sinyal yang masuk ke channel 1 probe. Hanya channel 1 yang akan ditampilkan pada osiloskop. Channel 2 ini tidak akan ditampilkan pada tampilan osiloskop. Ini memilih hanya channel 1 yang akan ditampilkan pada osiloskop. Kemudian mode yang kedua yaitu channel 2. Ini kebalikan dari mode yang pertama yaitu channel 1. Pada mode yang kedua yaitu channel 2, ini akan menampilkan sinyal hasil pembacaan channel 2 saja. Sedangkan channel 1 ini tidak akan ditampilkan pada osiloskop. Kemudian yang ketiga, fungsi dari mode yang ketiga yaitu dual. Fungsi dari dual ini akan menampilkan kedua sinyal hasil pembacaan dari channel 1 dan channel 2. Jadi channel 1 dan channel 2 ini akan ditampilkan secara bersama-sama. Biasanya ini digunakan untuk mengetahui berapa penguatan suatu sinyal, yaitu membandingkan antara sinyal input dengan sinyal output. Ini adalah mode yang ketiga yaitu dual. Kemudian yang keempat yaitu mode add. Mode add ini digunakan untuk menjumlahkan sinyal channel 1 dan channel 2. Hasil pembacaan input 1 dan input 2 ini sinyalnya dijumlahkan. Hasil penjumlahan itulah yang akan ditampilkan pada osiloskop. Ini adalah fungsi dari bagian-bagian vertikal dari osiloskop. Rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah bagian-bagian dari trigger. Bagian-bagian dari trigger yang pertama adalah mode. Mode terdiri dari yang pertama adalah auto. Auto ini berfungsi untuk memilih sinyal trigger yang sesuai secara otomatis. Ketika kita memilih mode yaitu auto, maka sinyal trigger itu akan dipilih secara otomatis oleh osiloskop. Yang kedua yaitu norm atau normal, yaitu berfungsi untuk memberikan sinyal trigger normal. Ini adalah fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah TVV, digunakan untuk sinkronisasi sinyal vertikal video.
dan mereject frekuensi tinggi. Kemudian yang keempat adalah TVH yang digunakan untuk sinkronisasi sinyal horizontal video dan mereject frekuensi rendah. Ini adalah fungsi dari mode pada trigger, yaitu auto, norm, TVV, TVH. Kemudian bagian dari trigger yang kedua yaitu source atau sumber. Source atau sumber ini terdiri dari channel 1. Artinya ketika kita memilih source adalah channel 1, maka ini berfungsi untuk memilih sinyal input dari channel 1 sebagai triggernya. Kemudian ketika kita pilih channel 2, berarti kita memilih channel 2 ini sebagai trigger. Kemudian yang ketiga adalah line yang berfungsi untuk memilih sinyal trigger dari jalur input power, yaitu 50 atau 60 Hz. Kemudian yang keempat adalah X atau eksternal, berfungsi untuk memilih sinyal trigger dari jalur eksternal, yaitu dari power jack input. Ini adalah bagian yang kedua dari trigger, yaitu bagian source yang terdiri dari channel 1, channel 2, line, dan eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu level. Level ini digunakan untuk mengatur level dari trigger dengan cara memutar ke arah kanan atau ke arah kiri, clockwise atau unclockwise. Ketika kita atur ke arah kanan, berarti kita memberikan trigger yang lebih positif, sedangkan ke arah kiri maka kita memberikan trigger yang lebih negatif. Kemudian yang keempat adalah slope. Slope ini berfungsi untuk mengatur kemiringan dari sinyal trigger. Kemudian yang kelima adalah channel trigger in yang digunakan untuk memberikan trigger eksternal ketika kita memilih source ini dari eksternal. Demikian rekan-rekan sekalian, bagian-bagian osiloskop yang perlu kita ketahui agar kita dapat menggunakan osiloskop dengan benar. Rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan melakukan kalibrasi pada osiloskop. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian bagaimana cara melakukan kalibrasi pada osiloskop. Yang pertama yaitu sesuaikan terlebih dahulu kalibrasi pada setiap osiloskop. Ada kemungkinan bahwa berbeda tipe osiloskop, berbeda tipe spesifikasi dari kalibrasi. Misalkan pada osiloskop spesifikasi kalibrasinya adalah tegangan puncak ke puncaknya 2 volt peak to peak dan frekuensi 1 kHz, maka kita harus lakukan kalibrasi untuk mendapatkan sinyal puncak ke puncak 2 volt peak to peak atau frekuensi 1 kHz. Yang pertama, langkah untuk kalibrasi yaitu kita memilih channel mana yang akan kita kalibrasi. Apakah channel 1 yang akan kita kalibrasi ataukah channel 2 yang akan kita kalibrasi, atau dua-dua dari channel ini kita kalibrasi secara bersama-sama. Ini adalah langkah pertama sebelum kita kalibrasi, yaitu dengan cara memilih channel yang akan kita kalibrasi, yaitu kita bisa memilih mode apakah channel 1, channel 2 ataukah kedua-dua channel yang akan kita kalibrasi. Kemudian langkah kedua yaitu kita atur faktor perkalian pada probe-nya. Pada probe osiloskop biasanya di sana ada dua posisi perkalian, yaitu kali 10 dan kali 1. Jika probe pada posisi kali 10, maka hasil pembacaan tegangan ini harus kita kalikan 10. Adapun frekuensinya ini tidak kita kalikan. Frekuensi tetap ditampilkan dalam pembacaan yang tetap. Ini langkah yang kedua, yaitu kita atur faktor perkalian pada probe, yaitu kali 1. Apakah boleh probe kita kali 10? Boleh. Hanya saja di sana pembacaannya harus kita kalikan 10. Nilai pembacaan tegangan harus kita kalikan 10. Berikutnya rekan-rekan sekalian, kita hubungkan ujung probe pada channel, yaitu channel 1 atau channel 2 ke poin calibration. Kemudian yang ketiga, kita hubungkan channel 1 atau channel 2 ke probe kalibrasi.
Ketika kita memilih channel 1, maka channel 1 yang kita hubungkan ke poin kalibrasi. Ketika kita memilih channel 2, maka channel 2 yang kita hubungkan ke poin kalibrasi. Ataupun kita memilih kedua channel, yaitu dual, kita hubungkan kedua channel ini ke poin kalibrasi. Ini adalah langkah ketiga ketika kita melakukan kalibrasi pada osiloskop. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwasannya kalibrasi osiloskop itu harus dua variabel yang kita kalibrasi, yaitu kalibrasi frekuensi dan kalibrasi tegangan. Jadi tegangan dan frekuensi harus kita kalibrasi. Setelah kita hubungkan channel 1 atau channel 2 ke poin kalibrasi, maka selanjutnya yaitu kita atur knob volt per diff pada posisi tertentu. Apakah posisi 5 volt, 2 volt, 1 volt, ataukah 0,5 volt, 0,2 volt, 0,1 volt, ataukah 50 mV dan seterusnya. Ini silahkan disesuaikan agar nilai pembacaan yang kita dapatkan ini dapat terbaca dengan baik. Maka langkah yang pertama adalah kita atur knob pada volt per diff dengan nilai tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga nilai dari pembacaan ini dapat kita baca dengan baik. Kemudian yang kedua, atur knob kalibrasi yang berada di tengah-tengah dari knob volt per diff, yaitu dengan cara memutar ke arah kanan atau kiri, clockwise atau unclockwise, sehingga didapatkan nilai pembacaan dari sinyal yang kita baca ini tegangan puncak ke puncaknya adalah 2 volt. Jika belum didapatkan nilai pembacaan dari puncak ke puncak ini 2 volt, maka kita atur kembali knob dari kalibrasi ini sehingga nilai hasil pembacaan yang kita dapatkan sesuai dengan spesifikasi dari osiloskop, yaitu 2 volt peak to peak. Rekan-rekan sekalian, kita berikan contoh pembacaan dari tegangan puncak ke puncak pada kalibrasi tegangan. Sebagai contoh, misalkan volt per diff-nya kita pilih ke selektor 0,4 volt, maka di sana volt per diff-nya adalah 0,4 volt. Kemudian kita baca sinyal tampilan pada osiloskop. Sebagai contoh, misalkan pada arah vertikal ini kita bisa lihat jumlah kotak pada vertikal, yaitu dari tegangan puncak ke puncak, puncak dan lembah, yaitu tegangan puncak ke puncak. Ini kita hitung berapa kotak. Sebagai contoh di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tegangan puncak ke puncak dari sinyal adalah 5 diff. Jumlah dari diff adalah 5, sehingga nilai pembacaan dari tegangan volt peak to peak adalah jumlah kotak ini dikalikan dengan volt per diff, sehingga didapatkan nilai yaitu 0,4 volt dikalikan dengan 5 diff, didapatkan nilai 2 volt. Ini adalah nilai pembacaan dari sinyal yang ditampilkan pada osiloskop, di mana volt per diff-nya adalah 0,4. Kemudian jumlah diff arah vertikal, ingat di sana untuk membaca tegangan yang kita baca adalah arah vertikalnya, bukan arah horizontalnya, melainkan arah vertikalnya. Kita bisa hitung di sini arah vertikalnya, yaitu tegangan puncak ke puncak adalah 5 diff, maka tinggal kita kalikan volt per diff-nya sehingga didapatkan nilai yaitu 2 volt. Setelah nilai pembacaan ini sesuai dengan spesifikasi dari kalibrasi tegangan pada osiloskop, yaitu 2 volt peak to peak, maka proses kalibrasi tegangan ini sudah selesai. Jika nilai pembacaan ini belum sesuai, belum didapatkan nilai 2 volt, maka kita atur kembali knob variabel pada volt per diff, yaitu knob kalibrasi yang berada di tengah, sehingga didapatkan nanti nilai pembacaan adalah 2 volt peak to peak. Ini adalah cara kalibrasi tegangan. Berikutnya, setelah tegangan ini kita kalibrasi, maka selanjutnya kita akan kalibrasi frekuensi pada sinyal osiloskop. Selanjutnya kita akan mengkalibrasi frekuensi.
Bagaimana cara kalibrasi frekuensi? Yang pertama, kita atur knob temper diff, yaitu ke posisi second, millisecond atau microsecond. Silakan nanti diatur sehingga sinyal arah horizontal ini dapat terbaca dengan baik. Ini silahkan nanti bisa diatur apakah ke arah second, millisecond atau microsecond. Dengan catatan di sana kalibrasi yang diinginkan adalah dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian yang kedua, atur knob kalibrasi frekuensi yaitu SWP VAR, kita putar ke arah kanan atau ke arah kiri, ke arah clockwise atau unclockwise, sehingga nanti didapatkan nilai pembacaan dari frekuensi adalah sebesar 1 kHz atau periode sebesar 1 millisecond. Ini adalah cara untuk melakukan kalibrasi pada frekuensi, yaitu yang pertama adalah kita atur temper diff-nya di posisi mana, ini silahkan bisa diatur. Kemudian berikutnya adalah atur knob kalibrasi yaitu frekuensi untuk SWP dan VAR, sehingga nanti didapatkan hasil pembacaan dari periode adalah 1 millisecond dan frekuensi adalah 1 kHz. Sebagai contoh misalkan pembacaan kalibrasi frekuensi didapatkan sebuah sinyal yang ditampilkan pada osiloskop, di mana satu panjang gelombang ini periodenya adalah 1, 2, 3, 4, 5 diff. Ini adalah periode pada sinyal di mana periodenya berjumlah 5 diff. Kemudian temper diff-nya pada posisi 0,2 millisecond. Sehingga kita bisa dapatkan di sana temper diff-nya adalah 0,2 millisecond. Kemudian sigma diff arah horizontal atau periodenya adalah 5 diff. Maka periode yang terbaca adalah temper diff dikalikan dengan jumlah diff-nya. Temper diff-nya adalah 0,2 millisecond dikalikan jumlah diff-nya yaitu arah horizontal yang berkaitan dengan frekuensi. Maka perlu diingat di sana frekuensi atau periode ini ditampilkan pada arah horizontal, tidak ada hubungannya dengan arah vertikal. Jadi rekan-rekan jangan sampai salah untuk membaca frekuensi atau periode. Kemudian kita kalikan jumlah dari diff-nya yaitu 5 dikalikan temper diff-nya adalah 0,2, didapatkan periode dari sinyal adalah 1 millisecond. Maka frekuensi bisa kita hitung, frekuensi adalah seperti, di mana seperti adalah 1/1 millisecond. Kita konversi millisecond ini ke dalam second, maka didapatkan nilai 1 millisecond adalah 10 pangkat minus 3 second atau 1/1000 detik. Kemudian 10 pangkat minus 3 ini kita naikkan ke atas sehingga menjadi pangkat positif, didapatkan 1 kali 10 pangkat 3 dibagi 1 second, maka didapatkan nilai yaitu 1000 Hz atau 1 kHz. Hasil pembacaan dari sinyal yang ditampilkan pada osiloskop ini sudah menunjukkan nilai yaitu 1 kHz. Artinya kalibrasi frekuensi ini sudah kita lakukan dengan benar. Jika sinyal yang ditampilkan hasil pembacaannya belum menunjukkan frekuensi 1 kHz atau 1 millisecond, maka perlu kita kalibrasi kembali. Kita atur lagi VAR-nya sehingga didapatkan nanti pembacaan dari frekuensinya atau periodenya adalah 1 millisecond dan 1 kHz. Demikian rekan-rekan sekalian, pertemuan kali ini yaitu pembahasan kita mengenai bagian-bagian dari osiloskop dan bagaimana cara kalibrasi osiloskop. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat difahami. Jika belum difahami silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.